Halo teman-teman semuanya, gue sekarang lagi ada di booth Isuzu. Lagi ada pameran atau auto show besar di Gias. Di samping gue ada unit MU-X yang kalau gue lihat nggak pasaran di jalanan ya, karena modelnya itu udah beda dari generasi sebelumnya. Generasi atau facelift, coba kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Karena kalau dilihat nggak hanya dari modelnya yang beda, mesinnya pun juga beda. Menggunakan mesin yang udah siap dengan Euro 4, menggunakan mesin dengan kapasitas 2000 cc, yang dimana udah pasti bahan bakarnya lebih hemat dari 2400 atau 2500 mobil SUV yang pasaran di kota besar seperti Pajero dan Fortuner sebagai rivalnya. Kalau dilihat, depannya memiliki lampu yang sipit, dilengkapi dengan lampu LED, di-LED ya nyebutnya. Kalau yang gue bilang, ini cukup compact dari segi desainnya, dari penggunaan fiturnya. Ini seperti lampu yang sudah memiliki segalanya. Karena sekarang ini untuk Fortuner sign-nya di bawah, untuk Pajero sign dan fog lamp-nya pun dipisah di bawah. Dari lampu utama pun juga jauh. Kalau kita ngomongin seperti kita lihat di sini unitnya, kalau kalian ingin mengupgrade kendaraan kalian yang memiliki MU-X, bumper depannya mau dirubah ke bull bar pun juga mudah. Jadi nggak usah mikirin tuh naruh sign di mana atau fog lamp di mana. Karena kalau di sini pun fog lamp-nya pun sebenarnya nggak dikasih. Ya, kalau kalian mau pakai pun bisa tambahin, tapi lokasinya terlalu bawah. Kalau sign udah pasti di atas. Ini menggunakan bumper dari Wild Forest. Wild Forest yang sudah dilengkapi dengan winch ya. Jadi ini bisa kalian lihat udah siap banget nih untuk main di tanah, off-road atau di hutan. Ke samping kalau kita lihat hanya dirubah dari bannya aja. Masih pakai velg bawaannya. Pakai ban komodo. Dan ini bagusnya guys, pakai ring 17. Jadi banyak banget pilihan dari bannya. Kalau kita ngomongin masalah harga untuk ring 17 dan 18, harganya pun lebih murah untuk ban tipe ring 17. Bagusnya lagi, kalau kita lihat fitmentnya dicontohin di sini menggunakan komodo tuh udah pas ya. Dari bodinya, dari velg ke bannya itu sendiri. Nah, tadi gue nanya ke salesnya, ini kok nggak pakai footstep? Ternyata yang didapat nggak pakai footstep, katanya begitu. Jadi udah siap banget main di tambang atau di off-road. Kita main-main ke belakang. Nah, yang gue suka dari unit ini adalah lampu belakangnya. Kalau kita lihat di sini tertulis emboss MU-X di dalamnya. Dan ini kayak gue lihat cantik banget ya. Mengikuti zaman. Kalau kita lihat dari belakang, identitas pun di sini namanya juga Isuzu ya, tulisannya Isuzu aja ya, nggak kayak Toyota yang ada emblem logonya gitu. Ini tertulis Isuzu, jadi kayak seolah-olah tuh kayak Toyota yang zaman dulu gitu kan, kayak punya Land Cruiser lebih klasik. Ini kayak modelnya beda aja gitu, lebih clean ya pada bagasinya. Apalagi kalau ini MU-X-nya nggak ada, nih kayaknya lebih cakep banget. Sebagai unit display di sini ada towing bar yang simple. Gua nggak tahu mereknya apa, tapi ini cukup memberikan inspirasi buat kalian yang mau ngambil, mau masang aksesoris seperti apa. Ini juga pun cakep guys. Kita main ke dalam tapi dari belakang ya, karena udah bosan dari depannya. Pada bagian bagasi nggak dilengkapi dengan power back door, tapi menurut gua nggak apa-apa, karena memang mobil begini basic yang mau dipakai di jalur yang parah juga. Siapa gitu kan yang butuh pakai power back door. Sedikit kita ke sini. Untuk mekanisme pelipatan kursi, lipatnya hampir sama kayak punya Pajero ya guys, ke depan. Tapi ini sekali aja, sekali tutup, tidak perlu ngangkat pada bagian bawah. Dan ketika dilipat ini rata lantai, rata aja gitu. Warna dominan pada interior ini lebih banyak pada warna hitam. Ini nilai positif bagi gue karena bahannya, sorry guys, berisik banget. Tapi bagusnya dengan warna hitam ini, itu menutupi kekurangan dia ya, dari interiornya yang mayoritas fabric. Jadi namanya fabric itu udah pasti kalau kena kotor susah dibersihkan. Tapi karena hitam jadi nyaru gitu ya, nggak begitu kelihatan. Pada bagian belakang pun ini ada kompartemen tempat penyimpanan seperti punya Pajero. Contohnya seperti ini.
cukup lega untuk kalian naruh tools. Kalau buat tambang tuh biasanya juga butuh strap, off-road juga pakai, bisa taruh di sini dengan rapi. Di sini disiapin juga mounting buat cargonet dan kebutuhan lainnya guys. Ada juga 2 cup holder pada bagian kiri satu dan kanan satu. Cukup mengakomodir untuk yang duduk di belakang. Ada juga lighter disiapin walaupun mobil tambang tapi nggak basic banget. Kebutuhan dasar pun juga dipenuhi. Nah, kalau ngomongin power backdoor, kemungkinan aksesoris tambahannya ada. Karena udah disiapin, ada slot di sini. Ngomongin masalah build quality, tadi kita coba tutup bagasinya, suaranya tuh beda banget, lebih kedap, lebih ketimbang 2 kompetitornya. Untuk baris kedua pun pintunya sama, begitu ditutup juga lebih halus, lebih smooth. Nah, kita ngomongin baris kedua, gimana impresi duduknya. Tinggi gue 172. Ini untuk masalah headroom cukup lega, dan bawah pun legroomnya juga lega ya. Ngomongin modelnya, ini basic banget, memang basic banget. Tapi namanya off-road, namanya tambang, nggak butuh banyak perintilan. Kalau masalah lighter pun juga disediakan. Handrest di sini juga dilengkapi dengan ada cup holder, bisa digunakan. Cukup nyaman karena bahannya fabric dan warnanya hitam, jadi nggak usah takut kotor. Walaupun mobil yang basic tapi dilengkapi dengan isofix di bagian kursi baris kedua. Lengkap, ada isofixnya buat yang punya baby car seat, jangan khawatir. Nah, pegangan pun juga disediakan ya, hand grip untuk naik ke kendaraan. Kita geser ke depan guys. Di baris pertama memang impresinya pasti berbeda kalau kalian sudah terbiasa menggunakan Pajero dan Fortuner. Ini kelihatannya tuh basic aja, B aja ya. Tapi segala kebutuhan untuk tambang, untuk off-road udah dicukupin. Pengaturan dari lampu depan ini pun juga sudah dilengkapi guys, untuk mengatur tinggi rendahnya lampu utama. Ruang kemudi di sini ada speedometer yang biasa juga, tapi untuk modelnya cakep, basic tapi cakep. Electronic stability control, traction control, hill start assist, hill descent control, emergency stop signal, semua ada di sini. Parking sensor pun juga ada. Jadi memang basic, cuman untuk kebutuhan fitur-fitur kendaraan dilengkapi di sini. AC pun di sini juga sudah ada pada bagian depan dan belakang, lengkap, tenang aja. Jadi walaupun off-road, walaupun tambang, tapi tetap dingin dalam kendaraan. Ngomongin harganya 580 juta on road Jakarta, dan kalian bisa memilih 2 warna, putih dan hitam. Jadi namanya off-road nggak butuh yang aneh-aneh, yang pasti adalah mesin mobilnya siap jalan. Nah, penasaran 2000 cc perawakannya kayak gimana? Di depan gue sini udah ada unit yang dibuka ya. Untuk mesinnya terlihatnya kecil kalau kita bandingin sama mesinnya Fortuner, kayaknya tuh ting gitu kan, kecil dan lebih clean ya, nggak banyak apa ya, banyak perintilan karena memang fiturnya juga nggak sebanyak kompetitornya. Ngomongin masalah selang, tadi ada bro kita dari tim kita yang nge-spot di sini ada selang warna oranye, cukup lucu tapi memikirkan dari fungsinya juga. Kalau kalian lihat, bisa dibilang itu ya menyerupai ya dari punya Fortuner untuk template letakannya, yang terkesan atau lebih cenderung lebih lega ketimbang punya Pajero. Kayak lebih spesi aja ya, lebih apa ya, lebih lega nyebutnya ya. Karena punya Pajero terkesan lebih padat dari ruang mesin itu sendiri. Dilengkapi dengan peredam yang kalau gue bilang basic aja, seperti tempel-tempelan trapez aja nih, nggak begitu heboh. Dan ruang mesin pun sudah dicat senada dan sama dengan bodinya. Kalau kalian berpikir mungkin nggak gue untuk merubah dari bumpernya, gue mau nanam winch-nya, kelihatannya masih mungkin, masih lega pada bagian depan ruang dapur pacu MUX ini. Karena kalau gue nengok sedikit pada bagian belakang grill itu masih agak lowong, masih agak lega di situ.
Oke, di samping gue ada unit MUX Matic dengan penggerak roda 4x4. Untuk kuncinya sendiri, kita lihat di sini ada dua. Yang satu dengan remote. Jadi kuncinya belum keyless, masih kunci biasa dan sudah terintegrasi dengan remote-nya. Mari kita coba. Nah, ketika di dalam kabin, napas sedikit cuy. Panas banget di sini. Tapi izinkan gue untuk pakai masker ya, tetap jaga prokesnya. Nah, ketika masuk kabin tetap masih harus colok-colokan. Kita lihat di sini. Oke, speedometernya seperti ini. Kita nyalakan. Halus sekali di dalam kabin, halus. Ini bener halus. Jadi bukan mobil niaga banget gitu. Bukan mobil tambang-tambang atau operasional banget. Ketika kita nyalakan, head unitnya terpampang di sini. Standar aja sih ya, tapi kelihatannya tuh udah tampilan Android. AC-nya, pengaturannya, puter-puteran, AC menghadap untuk arah semburannya ke atas seperti biasa, atau ke kaki juga, atau kaki saja bisa. Untuk mode sirkulasi dari dalam mobil, kabin, atau angin dari luar pun juga bisa. Ini masih pakai tuas-tuasan nih guys, masih tuas-tuasan ya. Nah, yang ini untuk mode dinginnya. Jadi mau dingin apa dingin banget nih, nggak ada merah atau nggak ada mode heaternya. Ketika kita lihat ke bagian tengah, panel tengah, di sini banyak banget tombol-tombol yang kosong. Yang mana kalau misalkan gue lihat sih ini kayaknya sih untuk ini ya, mode-mode yang lain, tapi untuk pasar Indonesia tidak dijual yang demikian. Nah, di sini ada electric parking brake yang cukup cantik dan ada autonya. Jadi kalau ketika kita di lampu merah, misalkan untuk berhenti, ini memudahkan dan juga apa ya, daripada kita lama-lama gitu ya nginjek rem kaki, ini sangat membantu. Nah, ini adalah puter-puteran untuk memindahkan mode 4x2 ke 4x4 atau dari 2H ke 4H, dan ada 4L low, gigi yang sangat rendah. Nah, kita lihat ke setir. Ini nggak ada audio steering wheel juga seperti unit display tadi ya, jadi polos saja, plek-plekan. Dan di sini gue nggak ngelihat ada pelipatan secara otomatis ya, retract dari spion itu sendiri. Hanya ada pengontrolan untuk tinggi rendahnya di adjust, ada. Untuk mengunci pun di sini ada, dan ya auto adalah sisi dari pengemudi, dan itu pun hanya untuk turun. Nih, turun bisa, untuk naiknya masih manual seperti Pajero tua ya. Untuk yang lain semuanya tetap manual aja, tapi ya udah bisa dikontrol dari sini guys. Gitu aja. Coba kita pindahkan ke dari 2H ke 4H. Apakah ada perubahan pada instrumen di dekat speedometer ya guys? Ada. Untuk engage ini biasanya mati, tapi ini belum mati. Coba kita pindahkan dulu ke oh, dia udah ngunci guys ya, dia udah ngunci, udah engage. Dan untuk sign-nya atau sen-nya, lampu sen, lampu untuk pindah jalur atau berbelok, itu sudah sekali sentuh untuk 3 kedip ya. Jadi udah nggak tua-tua banget sih. Oke, kita mau coba untuk ke 4L-nya. Untuk memindahkan, kita harus pindahkan juga transmisinya ke netral, lalu kita pindah tuas 4x4-nya ke 4L. Ditekan dan diputar. Akan nongol mode seperti ini. Apakah kalian lihat? Coba, sorry, bantu. Nah, untuk modenya seperti ini ya. Ada beberapa yang mati dan aktif ya guys, ketika kita memindahkan di mode 4x4-nya. Dan untuk perpindahan itu pun tuh nggak ada suaranya sama sekali.
bener-bener sangat hening, smooth banget. Tapi instrumen di sini menunjukkan kalau ini sudah aktif dan siap untuk menjajal trek yang berat. Oke, kita kembalikan lagi ke mode 4x2 nya. Ini kalau gue bilang untuk radius putarnya ya nggak jauh berbeda ya dari Pajero dan Fortuner. Kita lihat ada beberapa obstacle kecil yang disiapkan oleh panitia Gias untuk kita coba jajal kendaraan ini. Kita coba tanjakan untuk suspensinya. Oke. Dia tuh empuk tuh guys. Karakternya kayak punya Pajero, kayak ya, nggak persis sama plek-plekan tapi mirip. Ya lebih empuk daripada punya Fortuner. Ya lebih lembut lah daripada punyanya Fortuner. Up, tuh. Ya gitulah karakternya. Tapi kok kayak lebih stiff ya. Jadi kayak lebih baik daripada punya Pajero, tapi nggak lebih baik daripada punya Fortuner. Ya kita belum coba nih ya ke trek yang bener-bener berat. Karena ya gitu. Hanya di sini dikasih kalau kita boleh ngejajal Pagedangan, kita udah nyoba ini. Untuk tarikannya, gua nggak bisa bilang ini galak banget, tapi cukup banget ya. Cukup untuk main di tanah becek-becekan, jalannya yang nggak bersahabat. Tapi kalau mau ngomongin kalau gue narik sama Pajero menang apa enggak ya, itu gue belum bisa membuktikan ya, karena treknya juga pendek. Nah ini tuh untuk radius putar ya so-so lah, nggak jauh beda feelingnya. Kalau kalian biasa bawa Pajero dan Fortuner lama, ini mirip-mirip aja, tidak lebih baik daripada punya Pajero ya. Untuk ayunannya mirip lah ya sama Pajero, jadi dibilang Pajero Isuzu MU-X baru Fortuner. Ini adalah rating dari gue sendiri ya. Perspektif gue melihat kalau ini ya tengah-tengah lah guys karakternya, tapi masih enak untuk dipakai di tengah kota. Nggak perlu kalian upgrade pun juga udah nyaman sih. Sekarang kita coba akselerasinya ya. Tuh, kayak dia ketelat gitu guys. Tapi untuk perpindahan shiftingnya tergolong dan terbilang masih enak ya. Untuk 2000 cc nya tuh oke lah. Nyaman banget. Dalam kapasitas, harga 580 on the road Jakarta. Untuk basic tuh nggak sebasic-basic itu juga. Jadi tetap masih ada nyamannya untuk dipakai dalam kota. Kalau kalian disetirin supir pun juga masih nyaman. Oke, untuk impresinya berkendara dengan MU-X, kalau gue sih bilang oke ya, accept banget. Dengan harga segitu dapat apa yang ditawarkan Isuzu. Di dalam kota enak, tapi untuk di off-road gue belum coba nih. Nanti kita coba unitnya kalau bisa di jalan yang rusak. Oke, gitu aja kita jalan-jalan di Gias dan cobain unit MU-X. Waktunya kita bergeser ke lokasi lain. Jadi jangan lupa di like, subscribe, dan share video ini. Ajak teman kalian juga ke Gias. Ditunggu sampai tanggal 21 Agustus 2022. Sampai berjumpa guys.